Shalom, sahabat yang baik hati. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau senantiasa memberkati kami, menuntun kami, menolong kami dalam setiap langkah kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Aitu sido hamu tarjou, aido do Kristus manaun na porsuk humokop hamu. Tumadikon tiruan di hamu, asa diihutton hamu, bogas nipakna. Mengikuti jejak Kristus. Bermegahlah dalam penderitaan. Penderitaan yang bagaimana? Tentu penderitaan karena setia mengikut Kristus. Penderitaan dalam kebenaran melakukan firman Tuhan. Sebab satu konsekuensi dari mengikut Kristus adalah memikul salib atau penderitaan. Namun ketika kita setia sebagai pengikut Kristus, walau kita harus menderita, Allah menyediakan mahkota kehidupan bagi kita. Panggilan untuk hidup menderita yang dimaksudkan Petrus dalam hal ini adalah sebagaimana yang telah diteladankan Yesus bagi kita. Yesus menderita bukan karena dosa yang diperbuatnya. Penderitaan Yesus dengan rela datang menjadi manusia serupa dengan manusia. Mati di kayu salib adalah hanya untuk menunjukkan kasih-Nya bagi dunia ini. Menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan, menolong orang yang terpinggirkan, mengajarkan hal-hal yang benar yang harus diikuti oleh orang yang percaya. Sebagai pengikut Kristus, kita tidaklah buta, tidak mengetahui apa yang kita ikuti. Yesus jelas mengajarkan, memerintahkan, memberitahukan, bahkan melakukan teladan yang harus kita ikuti. Keberpihakan Yesus kepada yang terpinggirkan, menderita, dan tindakan kasih-Nya menyelamatkan dunia ini adalah hal yang harus kita ikuti. Benar, kita tidak akan sanggup untuk mengikuti jejak Yesus jika kita mengandalkan diri kita sendiri. Allah mengajarkan kita untuk mengandalkan kasih karunia-Nya yang dicurahkan bagi kita melalui Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang menyertai dan memampukan orang percaya untuk mengikuti jejak teladan yang telah dinyatakan bagi kita melalui firman-Nya. Sahabat yang diberkati Tuhan, kita mengetahui bahwa penderitaan yang kita hadapi sebagai orang percaya akan menghasilkan karakter ketekunan, habengeton bagi kita. Kita diproses menjadi orang yang tekun, menjadi orang yang benget melalui penderitaan yang sedang kita hadapi sebagai orang yang percaya. Mari pandang penderitaan dari kesulitan yang kita hadapi dari sudut pandang iman, sehingga tekanan yang disebabkan oleh penderitaan itu membuat iman kita semakin kuat. Penderitaan yang kita hadapi sebagai orang percaya juga menempa kita menjadi orang yang tahan uji, lebih kuat, lebih murni, lebih dekat kepada Tuhan. Sama seperti logam mulia akan didapatkan melalui pembakaran yang membakar setiap zat-zat yang kotor di dalam logam tersebut. Dan akhirnya akan meninggalkan yang tersisa itu adalah logam mulia yang murni. Demikianlah penderitaan itu menghasilkan karakter kita yang tahan uji dan senantiasa berjuang dalam hidup ini sebagai orang yang setia mengikuti jejak Kristus dan melakukan apa yang diteladankannya.
Kiranya kasih Kristus menolong kita untuk setia sebagai orang yang percaya kepada Kristus, melakukan perintah dan teladannya walau kita harus menderita. Kristus memampukan dan menyertai kita dalam setiap situasi kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami, mampukan kami untuk senantiasa setia, hidup di dalam panggilan kami sebagai pengikut Kristus, mengikuti jejak-Mu ya Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, dan kami akan mampu melakukannya karena Engkau menolong kami untuk tetap setia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.